Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'a sabra. Nabi Khidir berkata, saya sudah katakan sama kamu Musa. Ini kisah perjalanan Khidir. Musa pergi mencari ilmu. Disuruh ditunjukkan satu tempat, yakni Khidir. Lalu dialog ini di juz 16 sudah terjadi pendahuluannya tadi, bahwa kau tidak bisa bersabar bersama saya. Jadi ingat bahwa kisah ini menunjukkan kita, apapun yang mau ditekuni, apapun yang mau dilakukan, kuncinya satu, butuh bersabar. Ingat Imam Ibnu Qayyim ajari kita ya sekalian, as-sabru al-a'la, sabar yang paling tertinggi adalah as-sabru fit ta'ah, kesabaran dalam ketaatan. Termasuk ini sabar mendengarkan bacaan Quran, karena pilihan kita, pilihannya terlalu banyak. Apa pilihannya? Mau ki main game, mau ki tidur, mau ki santai, mau ki bari, mau main, banyak sekali pilihan. Tapi tawarannya kita pilih apa? Hanya orang bisa bersabar yang memilih satu juz. Pilihannya banyak dan tidak ada yang marahi antum, tidak ada yang marahi kita kalau mau memilih yang lain. Tapi kenapa kita pilih? Kesabaran harus menyertai kita untuk bisa menikmati ini mungkin mundur kita coba di surah itu ya, surah Kahfi mulai 60 coba. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal jam'al bahraini aw amdiyahu kuba, bisa nanti langsung terus saya ke bawah ya, bisa saja. Jadi tidak ada aturan bahwa mesti awal juz, tidak ada. Cuma itu memulai saja memudahkan kita ya, mungkin awal juz boleh, kalau mau mundur juga boleh, supaya makna ini bisa kita tangkap. Awal dari Nabi Musa berjalan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini semangat memulai sebuah perjuangan, harus kita ambil semangatnya Nabi Musa ini ya. Nabi Musa ini, saya tidak akan berhenti ya mencari guru itu sampai pada sebuah tujuan, sampai saya melewati dua lautan besar, atau saya berjalan hukubah itu 70-80 tahun. Jadi apa yang mulai mas kena? Semangat dulu. Kalau antum tidak punya semangat, tidak bisa berdiri. Lihat mas kalian, surga ada di depan kita, ampunan ada di depan kita. Abaikan itu rasa capek, rasa lelah dengan kita mohon ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolong saya untuk malam ini bisa saya berzikir, bisa saya bersyukur, dan bisa memperbaiki ibadahku. Antum tidak boleh andalkan diri karena tiba-tiba tidak bisa kau dicabut at-taufik di sisi Allah. Ya, bisa saja kita tiba-tiba tidak bisa berdiri, tidak bisa keluar suara, tiba-tiba tidak ada kekuatan, tiba-tiba tidak ada. Minta tolong sama Allah ya mas sekalian. Sebagaimana Nabi ajari kepada sahabat Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, la tad'uhunna fi kulli duburi salah. Jangan kau tinggalkan di setiap akhir salatmu doa 3 hal ini. Apa itu? Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah, tolong saya untuk bisa berzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadah, termasuk di 10 malam terakhir Ramadan ini ya Rabb. Jadikan saya menjadi peserta Ramadan bisa istiqomah. Dan salah satu kita pasang semangat ini malam, semangat 1 juz. Semangat 1 juz. Jangan berkata itu tolong kenapa sampai di sini, seandainya di sana, seandainya di sana, pulang nih. Abaikan dulu semua itu ya Allah. Abaikan dulu semua itu. Ya Rabb, saya bersyukur kau pilih saya. Ini semangat Nabi Musa mau berjalan 80 tahun untuk sebuah tujuan. Lanjut.
Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Iya. Bagaimanapun juga sekali sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan seperti Nabi Musa dengan muridnya ini, dengan sahabatnya. Dan ingat sekalian, ternyata semangatnya Nabi Musa ini dia ucapkan kepada sahabat. Jadi butuh memang bersinergi dalam kebaikan, bersinergi dengan amal soleh. Ya, karena ya kalau salat tarawih kita sendiri Pak tidak semangat kita. InsyaAllah seperti ini ketika dia sudah sampai di lautan itu, apa hadirnya setan menggoda. Tiba-tiba nasia, dia lupa. Apa dia lupa? Bekalnya dia lupa. Dan karena itu sekalian, setiap sebuah usaha mesti ada bekal menuntut ilmu dia harus bawa. Ya. Tapi karena setan selalu hadir sekalian, nak kasih loyo kini sebentar ya. Ya. Jadi lanjut. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Jadi ternyata Nabi Musa juga mengakui letih. Jadi mengungkapkan keletihan dalam sebuah perjalanan itu manusiawi. Ya, mengeluh di sini bukan mengeluh karena keluhan ibadah, tidak. Dia mengeluh sebagai manusia. Coba lihat di situ. Falamma jawaza qala li fatahu atina, beri bagi kami. Ini terjemahan yang menurut saya itu kurang. Dia bilang kepada pembantunya, sebenarnya bukan pembantunya, li fatah. Apa itu fatah? Pemudanya. Kenapa disebut pemudanya? Karena pemuda yang mau disuruh berjalan 80 tahun paling cocok kata itu. Kenapa? Karena anak muda itu tidak mengenal apa? Tidak mengenal mundur. Baru anak muda paling cepat mundur, maka anak muda palsu. Maka anak muda itu adalah menurut Al-Quran umur paling terbaik, paling kuat itu umur anak muda. Sesudah lemah, muda lalu menjadi lemah, itu umur muda itu. Jadi muda tidak mengalah yang disebut dengan kelemahan. Maka dia harus diberikan semangat di situ. Maka mengeluh kelelahan bukan karena mengeluhnya sama Allah, tetapi itu perasaan yang diungkapkan dan itu boleh. Jadi ada diungkapkan, kita capek, kita lelah, itu bukan mengeluh, tapi sebenarnya hanya ungkapan kemanusiaan dan itu boleh sekalian. Jadi perjalanan itu ada capeknya, ada lemahnya apa? Manusiawi. Lanjut. Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Ya, setelah ditanya mana makanan kita, Nabi bilang itu makanan tak. Kulupai tadi. Kulupai bahwa itu ternyata bekal tak yang makanan tak itu hidup kembali ikan kering, tapi hidup kembali dan dia turun kembali ke laut. Dan dia mengambil jalannya dengan ajabah. Coba bayangkan ikan kering sudah mau dimakan, tapi dia lihat pembantunya itu ya. Sebenarnya sahabat paling bagus. Sahabat Nabi Musa dalam mencari ilmu mesti ada teman, mesti ada sahabat. Ya terjemahan itu yang bilang pembantu. Ya, tetapi di situ adalah bisa sahabat ilmu, sahabat perjalanan, bisa adalah yang melayaninya, yang memberikannya terbaik. Itu fatah itu. Dan bilang tadi waktu kita istirahat itu ternyata di situ ikan turun ke laut dan dia mengambil jalannya. Dan saya lupa kasih tahu bahwa setan ganggu kita. Dan setan itu telah melupakan. Ya, setan telah melupakan saya. Oleh karena itu ya sekalian, kalau kita lupa sesuatu sumbernya apa? Setan. Lupa sesuatu sumbernya apa? Setan. Jadi cuma tolong jangan tidak semua itu lupa karena setan ya.
Contoh begini, orang yang memang hafalannya, kalau hafalannya ini sebentar imam kita lupa, memang setan, memang mungkin setan kasih lupa. Kalau kita bukan karena setan, memang kurangi diulang. Kurangi diulang. Seharusnya diulang 40 kali, 50 kali, 100 kali. Cuma kita ulang 10 kali. Nabi bilang, setan kasih lupa saya. Nabi bilang, setan bilang, nak ke messenger. Bukan setan kasih lupa, kita yang kurang murajaah. Kalau di sini betul-betul setan yang kasih lupa saya untuk mengingatkan. Iya. Lanjut. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Iya. Ternyata setelah diberitahu bahwa ikan ini hilang, kembali tadi sana, Nabi Musa mundur kembali ke tempat di mana ikan itu tadi turun. Berapa lama Pak perjalanan? Setengah hari perjalanan mundur hanya untuk pergi tadi itu gara-gara lupa. Resikonya itu kalau kita lupa, memang berisiko. Harus mundur Nabi Musa perjalanan untuk cari itu ikan. Berapa lama? Setengah hari. Coba lihat Pak ya, bagaimana itu Nabi Musa dengan kesabarannya. Mau juga marah-marah itu sahabatnya, tidak juga gunanya. Tidak ada di sini ceritanya bahwa marah-marah bilang kau mentung, kau tolo-tolo mentung kau. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tidak. Itu sudah seperti itu ya kita. Kita lewati, saya mundur kembali Pak. Setengah hari hanya pergi mencari bekalnya tadi itu. Lanjut. Lalu mereka berdua bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Iya. Ini fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah. Nah, lalu berdua mereka, ingat ya, kalau antum perhatikan bahasa Arabnya ini, fawajada, ingat ada alif lam, berarti dua ya. Manhuma, siapa di situ? Musa wa Wahidir. Dua berdua mulai selesai. Musa wa fatahu, dan fatahnya tadi itu kan dia berjalan ya. Dua, akhirnya dia pergi. Siapa yang ditemukan? Abdan, seorang hamba yang mana itu? Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Bagaimana hamba itu? Atainahu, cirinya kami sudah beri dia apa? Rahmatan, rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dicari ini orang diberi rahmat, diberi rahmat min indina, di sisi kami, ya. Untuk apa ini? Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan dia hamba itu min ladunna, di sisi kami, namanya ilmu ladunni. Ladunna di sisi kami, apa ilmunya? Ilmu ladunni ilma, artinya ilmu yang langsung dari Allah. Jadi ada ilmu Pak, tidak melalui perantara manusia, langsung Allah bisikkan di hatinya. Ya, ada ilmu tidak dibaca oleh manusia melalui bacaan begini, tidak didengar oleh manusia dengan pendengarannya, tapi langsung Allah masukkan di hatinya. Apakah bisa didapat selainnya? Ini bisa. Siapa saja yang Allah kehendaki, ya, siapa saja yang Allah kehendaki, Allah ajarkan kekuatan menghafal, kekuatan isyarat, kekuatan firasat, Allah bisa kasih. Di sini bagus doa-doa kita Pak di Ramadan, ya Rabb, berkahi kami, ajarkan sesuatu yang mulia bagi saya. Ya Allah, kuatkan saya dengan ilmu, kuatkan saya dengan ibadah, kuatkan saya dengan keikhlasan. Getarkan aras di atas sesudah kita beramal.